ada bencananya Pak. Kalau orang dagang bencananya apa? Itu. Orang sehat bencananya sakit. Kalau orang kerja bencananya pecat. Ilmu pun ada bencananya. Apa bencana ilmu? Apa tuh iman isyarat? Bencana ilmu adalah lupa. Jadi lupa terhadap sesuatu yang pernah kita pelajari, yang pernah kita hafal, itu sebuah bencana. Maka seringkali ketika kita bertulis sesuatu nih, gitu kan, itu lupa, udah celaka gitu, ya. Nah mudah-mudahan apa yang kita dapatkan saat ini, kalau kita ingat dan kita dapat kita amalkan. Al-Fatihah hadirin yang boleh-boleh yang disolehan. Nabi Mustafa Muhammad SAW Bismillahirrahmanirrahim. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kita lanjutkan yang kemarin ya. Kemarin kita sudah singgung sedikit tentang apa? Kita bicara lagi. Kemarin baru pembukaan ya, buat tentang surat Al-Ikhlas. Sebelum kita lanjutkan ya, ada sebuah yang mengatakan bahwa satu fadilah kenapa ampunan itu dikatakan menjadikan dosa besar. Dan kembali disebutkan bahwa man qara'a aqul huwallahu ahad hina yadkhulul manzilah nafatil faqra an ahli dzalika al manzilah wal jiran. Kata Rasulullah dalam hadisnya, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad ketika masuk rumah. Kita sering keluar rumah nih, ya kan? Pulang kerja, balik, kemudian kita pulang dari sini, pulang ke rumah. Kata Rasulullah, barang siapa yang masuk ke rumah baca qul, atau Rasulullah nih, barang siapa yang masuk ke rumah baca qul huwallahu ahad, ya, maka dijauhkan dari kefakiran. Apa fakir? Miskin. Lebih parah dari miskin, Pak. Fakir itu lebih parah dari miskin. Kalau miskin itu kebutuhan kita 1.000, ya dapatnya 1.000, itu namanya miskin. Tapi kalau fakir butuh 1.000, dapat cuma gopek, namanya Pak fakir. Nah, kalau kita berbaikkan fakir seperti miskin nanti. Kebutuhan sebulan berapa? 10 juta. Surah 10 juta. Dapat ya cuma 5 juta. Fakir itu sebenarnya. Walaupun tinggal di komplek banyak. Yang bukan diri aja gitu kan. Artinya apa? Dari kita sebenarnya harus banyak apa? Ya banyak-banyak doa. Tapi insya Allah Allah cukupin ya. Kalau kita tuh makanya jangan pernah merasa diri miskin, kan itu yang boleh. Tidak boleh merasa diri miskin untuk hamadani ya. Karena kita harus selalu merasa cukup. Karena orang yang selalu merasa miskin berarti selalu kurang. Orang yang selalu kurang berarti orang yang miskin. Walaupun dia punya mobil 4, punya mobil 10, tapi merasa kurang aja kurang. Berarti dia orang miskin. Tapi walaupun kita cuma punya motor doang, cuma punya mobil doang 1, gitu kan, punya rumah juga belum lunas, jadi kita merasa cukup, ya kita kaya. Jadi letak kaya miskin adanya di mana? Di sini. Ketika Anda bersyukur, Anda kaya. Anda nggak bersyukur, Anda miskin. Ya insya Allah mudah-mudahan kita dijauhkan. Nah salah satu cara bagaimana supaya kita merasa cukup dan dicukupkan oleh Allah gitu. Cukup dan dicukupkan oleh Allah apa? Kalau kita masuk ke rumah ya, buka pintu, baca tuh qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kira-kira berapa lama kita baca gituan? Nyampe nggak sih menit? Agaknya. Tapi barokahnya fadilah Rasulullah apa tuh? Akan dijauhi dari kefakiran dan penduduk rumah itu dijaga dari tetangganya. Karena salah satu nikmat yang besar adalah ketika kita memiliki tetangga yang baik. Itu nikmat luar biasa, Pak. Bapak punya gaji besar, omset tinggi, ya kan? Perusahaan besar di mana-mana, tapi tetangga kagak nyapa, malah musuh-musuhan. Enak nggak hidup? Besok kalau mati sudah menggotong.
Bapak boleh sombong hidup, boleh nggak kenal sama tetangga, boleh musik tetangga. Kalau bapak mati nanti bisa jalan sendiri. Silakan. Asal mati bisa jalan sendiri ke kuburan. Nah, cuma masalah ketika kita susah, yang pertama nolong siapa? Tetangga apa saudara di kampung? Tetangga. Makanya salah satu nikmat yang besar adalah ketika kita memiliki tetangga yang baik. Nah, makanya Allah dan Rasulullah menyarankan, memberikan anjuran kepada kita, baik-baiklah sama tetangga. Baik-baiklah sama tetangga. Bahkan dikatakan kita baik sama tetangga itu dikatakan sebagian dari iman. Man amana billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang mengaku iman kepada Allah, iman kepada malaikat, hormati tetangga. Ya, apalagi kita tinggal di lingkungan kayak gini, satu kelas paling berapa kakak, ya, hanya beberapa gelintir saja, udah di segini pada musuh-musuhan. Innalillahi, mau lewat mana kita pulang? Pergi lewat itu, pulang lewat itu. Oh enggak, blok saya mau di belakang, kita tetap aja lewat depan. Gerbang cuma satu, betul nggak Pak? Ya, maka udahlah coba segini, nggak usah pakai. Ya begitulah. Ya dia hidup, namanya juga guyup. Apa sih guyup? Nah, guyup bahasanya apa guyup? Rukun. Artinya guyup apa? Rukun. Rukun, pada guyup, pada akur. Itu namanya paguyuban, bukan paggerobogan gitu. Jangan sampai paguyuban berubah menjadi. Nah, itu apa tujuannya? Supaya kita sesama tetangga pada gitu ya. Nah, hikmah besar itu. Oke, kita sudah bahas kemarin kajian tentang hikmah-hikmah membaca qul. Kita bahas pada tuh. Barang siapa yang sehari baca qul 10 kali akan dibikinkan bangunan, satu bangunan di surga. Saya coba baca 20 dibikinkan dua bangunan ya. Itu berapa kita sebut. Sekarang kita kaji lebih dalam masalah kandungan ayatnya. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa surat Qul Huwallahu itu sulusul Quran, sepertiga dari Al-Quran. Di atas. Kita pahami dulu nih. Maka Rasulullah Al-Quran itu seperti dari Al-Quran. Dikatakan bahwa qul seperti dari Al-Quran. Kenapa? Kalau kita gambarkan ini adalah Al-Quran, ya. Dibagi tiga nih. Ini saya ingin nyinggung partai tertentu ya. Ini kan nyinggung partai tertentu yang segitiga punya segitiga enggak. Ini apa-apa dua politik loh. Jadi kalau kita Al-Quran ya, Al-Quran itu bagi tiga bagian. Sepertiga mengangkat tentang akidah, ya. Sepertiga ibadah, sepertiga sosial atau akhlak atau muamalah. Nah, sepertiga akidah, sepertiga ibadah, sepertiga sosial atau akhlak atau muamalah. Nah, qul itu adalah keseluruhan rangkuman ayat-ayat Allah berkaitan dengan akidah. Ini puncaknya di sini, Pak. Seperti Al-Quran tentang akidah itu diwakili oleh surat Al-Is. Maka sebut Al-Quran itu sepertiga dari Al-Quran. Jadi sama saja orang yang membaca Al-Ikhlas, memahami isi Al-Ikhlas dan mengamalkan Al-Ikhlas, sama saja dia sudah mengamalkan sepertiga dari Al-Quran. Namun banyak di antara kita, nggak sedikit, banyak sekali orang yang bisa Al-Ikhlas, hafal Al-Ikhlas, namun tidak mengerti kandungan di dalamnya. Makanya Rasulullah katakan sepertiga Al-Quran itu nggak diajarkan buat dia. Woi, baca qul ini dapat pahala sepertiga. Bukan kita dapat pahala sepertiga, bukan, artinya kandungan qul itu mencakup sepertiga dari seluruh isi
Makanya kalau kita mungkin memahami seluruh Al-Quran ini Pak, nggak ada waktu kali ya, nggak ada sibuk gitu kan. Nah, kita pahami Al-Ikhlas ya. Insya Allah kalau Al-Ikhlas ini kita paham, yang lain ayat-ayat itu adalah ayat penjelasan dari Al-Ikhlas. Kalau keseluruhan Al-Quran kita sudah bahas kemarin apa? Umul Quran, apa surat? Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah ini adalah apa? Rangkuman seluruh Al-Quran. Ini Al-Fatihah. Nih, keseluruhan. Nah, dari Al-Fatihah ini nanti ada 3 nih. Ada akidah, ibadah, sosial. Akidah ini mencakup sepertiga kandungan Al-Quran tentang akidah, tentang apa? Tauhid. Itu tentang tauhid. Baik. Al-Quran yang jumlah suratnya 114 surat itu memiliki nama-nama, betul? Ada nama surat. Ada surat Al-Falaq, ada surat An-Nas, Al-Baqarah, Al-Maidah dan lain sebagainya. Pertanyaannya, dari mana nama surat itu diambil? Nanti kita akan masuk nih, kenapa dinamakan Al-Ikhlas? Al-Quran atau surat Al-Quran yang diambil namanya itu karena ada beberapa faktor. Pertama, biasanya Al-Quran itu diambil dari kalimat awal. Contoh surat Yasin. Kenapa dikatakan surat Yasin? Karena ayat pertama berbunyinya Yasin. Ayat pertama di Yasin dinamakan surat Yasin. Ya. Kadang-kadang diambil dari pertengahan kalimat. Contoh surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahab. Lahabin batal. Itu kadang diambil dari tengah, ya ini awal, kadang diambil dari tengah, kadang di akhir. Kita kaji kemarin tuh. Qul a'udzu birabbin binas. Binas tadi di akhir. Nah, kan namanya dinamakan surat An-Nas. Jadi ada beberapa alasan kenapa nama surat itu diambil. Ya, bisa di awal kalimat, di tengah atau di akhir ayat. Kadang-kadang ya penamaan Al-Quran itu diambil karena isi kandungannya nih ya, misalkan karena kandungan keseluruhan isi Al-Quran dan dia adanya di depan apa di awal pembuka dinamakan surat Al-Fatihah. Kenapa dinamakan Ummul Quran? Umul kitab karena isi kandungannya mencakup seluruh isi Alkitab, isi Al-Quran dinamakan Ummul Quran. Kenapa dinamakan Al-Baqarah? Karena kata Al-Baqarah itu ada di tengah-tengah surat. Jadi kita paham nih. Nah, pertanyaannya kenapa dinamakan Al-Ikhlas? Kata Al-Ikhlas ada nggak di dalam surat Al-Ikhlas itu sendiri? Kita periksa. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada enggak kata ikhlas? Ada enggak kata ikhlas? Enggak ada. Loh, terus nama Al-Ikhlas itu diambil dari mana? Kita pahami sekarang. Kita paham nih. Bagaimana cara Rasulullah memberikan nama pada sebuah surat? Yang ngasih nama siapa? Rasulullah. Jadi gini Pak, dulu ketika Rasulullah masih hidup, Rasulullah pesan nih, catatlah apa yang dari Allah, tapi jangan dari aku. Artinya apa? Dulu ketika Rasulullah masih hidup, Rasulullah menyuruh para sahabat mencatat ayat-ayat Al-Quran. Bisa Allah bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Diperintah para sahabat Zaid bin Haris sebagai penulis dan para sahabat-sahabat lainnya, tulis ayat ini adalah firman Allah, nama ayatnya Al-Ikhlas. Nama ayatnya Al-Falaq, gitu kan?
tempatkan di urutan setelah surat ini. Itu yang ditulis siapa? Rasulullah langsung. Pada saat Rasul masih hidup. Ditulis satu ayat itu di berbagai macam media. Ada yang di kulit kambing, ya kan? Ada yang di pelepah korma. Di waktu itu belum ada kertas, ya kan? Kemudian ada juga yang di tulang-tulang, ya, yang pengen tulang kecil, bukan tulang medan, bukan? Tulang. Ya kan ada itu, ditulis tuh Pak. Nah, kata Rasulullah, yang harus ditulis itu cuma firman Allah, Al-Quran. Hadis belum ada waktu itu. Sedikit masalah kemarin deh, Pak Bayu bahas masalah hadis palsu. Nah, hadis itu belum dicatat. Karena Rasulullah melarang menulis hadis. Yang hanya ditulis Al-Quran saja. Makanya ketika Rasulullah meninggal dunia, ya kan, Al-Quran berserakan di mana-mana. Abu Bakar dan Umar, saat itu Abu Bakar jadi khalifah, Umar belum jadi khalifah, masih biasa. Ketika Abu Bakar memerintah menjadi khalifah pertama, Umar usul kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, ini banyak sahabat pada meninggal, yang hafal Quran itu pada meninggal. Nanti anak cucu kita baca Quran bagaimana? Tuh pemikiran Umar jauh. Dia sadar ada banyak para sahabat yang meninggal. Itu terjadi ketika Abu Bakar memerangi para nabi palsu dan para tidak mau pada bayar zakat. Di zaman dulu orang mau bayar zakat diperangi Pak. Zaman dulu nih, zaman Abu Bakar. Kalau orang nggak mau zakat diperangi. Kita lebih takut nggak bayar pajak daripada nggak bayar zakat. Padahal zakat cuma disunat persen pajak. Yang semuanya ada pajaknya itu kita bayar. Tapi pada jomblo juga ada pajaknya itu dibayar. Ada pada jomblo? Ada tuh Pak, ya kan? Berapa? Berapa benar ya? Kalau tidak gitu aja, pakai kalau mau berapa yang jomblo kawin gitu. Nah, banyak para sahabat hafal Quran, habis itu yang meninggal dunia. Banyak meninggal dunia. Nah akhirnya Abu Bakar itu Umar usul kepada Abu Bakar, dikumpulkan Al-Quran itu disimpan di rumah Abu Bakar. Kemudian dilengkapi lagi di pada zaman Sayyidina Umar. Nah potongan-potongan kumpulan Al-Quran ini ya dihimpun jadi satu, disimpanlah di rumah Hafsah istri Rasulullah. Belum dibukukan waktu itu Pak, belum dibukukan. Nah barulah pada zaman Sayyidina Utsman terjadi di Islam semakin luas. Islam semakin luas, sudah lagi di Arab, kami sudah sampai ke Persia sekarang Iran, ya kan? Sudah sampai ke Palestina, sudah sampai ke mendekati ke Eropa. Nah, karena sudah keluar dari Jazirah Arab, bahasanya sudah mulai berubah nih. Dialek-dialeknya Arabnya sudah berubah. Akhirnya orang baca Quran macam-macam. Baca Quran macam-macam. Nah, kekhawatiran timbul takutnya nanti tiap orang baca Quran menurut kemauannya masing-masing. Dihimpunlah Al-Quran itu, Sayyidina Utsman keluarin dekret perintah tulis Al-Quran dengan bahasa yang sama. Ditulislah Al-Quran itu, ya jangan dikira Al-Quran kalau sekarang dengan cetak, tulis tangan. Ditulislah waktu itu dibentuk panitia penulisan Al-Quran diketuai oleh Zaid bin Haris. Dibuatlah Sahih Al-Quran menurut kaidah Ushab Utsmani. Jadi dibikin dengan tulisan yang sama, bacaan yang sama, dan semuanya sama. Itu disalin menjadi beberapa salinan. Saya dikirim, ada yang dikirim ke Basra atau ke Irak, ya, dikirim ke Kufah Irak, kemudian dikirim ke Mesir dan beberapa tempat lainnya. Itu tujuannya supaya bacaan-bacaan itu sama semua. Dan inilah yang ada sampai sekarang, maka disebutnya Ushab Utsmani. Jadi ada bacaan-bacaan lain, cara bacaan lain yang dilakukan oleh para sahabat, tapi itu bukan diisi oleh Sayyidina Utsman. Kita mengenai, kita kalau kita baca tentang ilmu qiraat, ilmu baca Quran, nanti kita ada mengenai namanya Himale, istilah Bismillahirrahmanirrahim, apa wadduha, waladi idza saje, itu ada caranya Pak.
Jadi kalau bapak dengan orang baca Quran agak beda, itu mungkin dari jalur lain. Nah kemudian Mushaf Utsmani pun yang kita baca sekarang ini, itu kenapa dibaca seperti itu? Ada sanadnya. Yang membaca seperti bacaan kita sekarang ini adalah itu diriwayatkan Imam Asim bin Hafiz, Imam Hafiz. Baca Imam Hafiz. Yang sekarang kita baca itu namanya madhab dalam membaca Al-Quran. Jadi madhab itu banyak Pak. Ada madhab Quran, ada madhab fikih, madhab tamu, apa tadi dan sebagainya. Itu madhab sebutnya. Yang sering disebut kita madhab fikih doang, madhab lain enggak diikuti. Padahal masih ada yang lain, madhab yang lain. Tapi kalau ada orang bilang anti mazhab, jadi mazhab yang mana yang dimaksudkan? Karena mazhab itu banyak. Kalau orang anti mazhab berarti dia baca Quran dengan cara mazhab yang mana? Dia sendiri nggak tahu, jangan-jangan dia nggak paham, dia nggak sadar kalau dia sudah ikut mazhab. Kemudian Al-Quran itu dituliskan pada zaman Sayyidina Utsman. Hadis itu nggak ditulis Pak. Hadis nggak ditulis. Kita mengenal sejarah membuktikan setelah Rasulullah wafat, naiklah Abu Bakar menjadi khalifah, timbullah gerakan nabi-nabi palsu. Mulai nih nabi-nabi palsu. Jadi dia ngaku-ngaku sebagai nabi, Pak. Ya kan? Nah, untuk memperkuat dia seorang nabi, maka dikeluarkan apa? Sebuah perkataan-perkataan. Paling itu adalah perkataan bohong, hadis palsu. Kemudian lagi, saya itu banyak sekali orang punya kepentingan tertentu, dia bilang, kata siapa? Kata Rasulullah, kata Rasulullah, kata Rasulullah. Padahal itu bukan kata Rasulullah. Itu disebut dengan hadis palsu. Ya. Kadang-kadang sebenarnya ini bukan hadis. Orang berkata demikian bukan hadis. Namun karena dia nggak paham, disangka ini hadis. Contoh begini. Hadis Syekh Hasyim Asy'ari pernah bilang, kata beliau apa? Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Imam Hasyim Asy'ari bilang ini pendapat dia. Dia bilang karena saat itu masa penjajahan, bagaimana cara membakar semangat rakyat Indonesia ini supaya mau berjuang, mau membasmi penjajah. Digerakkanlah gerakan Hubbul Watan minal iman. Akhirnya dididiklah salah satu santrinya yang bernama Bung Tomo, terjadilah pergolakan 10 November